Wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Apreza Alisa Putra, mahasiswa ITBA Dian Cipta Cendekia dengan program studi D3 Komputerisasi Akuntansi dan dengan NPM 222 2021 dan dengan kedua rekan saya yaitu Agus Rizky Rianto dan Arista Nurwahyudin dengan masing NPM 222 2001 dan 222 2015. Baik, jadi pada video kali ini kami bertiga akan menjelaskan materi pada bab 7 yaitu mata kuliah statistik dengan judul Simpangan Baku dalam Statistik. Baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian simpangan baku. Baik, simpangan baku dalam statistik. Simpangan baku merupakan ukuran sebaran data yang menggambarkan seberapa jauh data individu tersebar menjadi rata. Dalam statistik, simpangan baku digunakan untuk mengukur tingkat variasi atau dispersi data. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus perhitungan simpangan baku. Langkah pertama, jumlahkan selisih setiap data dengan rata-rata. Kemudian, kuadratkan hasilnya. Langkah kedua, bagi hasil penjumlah kuadrat tersebut dengan jumlah data yang ada. Langkah ketiga, ambil akar kuadrat dari hasil bagi langkah kedua. Ini adalah nilai dari simpangan baku. Itu tadi adalah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Agus Rizky Rianto. Kepada Agus, saya persilahkan. Baik, Apreza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya. Yang pertama, interpretasi simpangan baku. Simpangan baku positif, nilai-nilai cenderung lebih besar dari rata-rata. Simpangan baku negatif, nilai-nilai cenderung lebih kecil dari rata-rata. Simpangan baku 0, nilai-nilai cenderung berdekatan dengan rata-rata. Selanjutnya, hubungan antara simpangan baku dan rata-rata. Yang pertama, pengukuran variasi. Simpangan baku mengukur seberapa jauh data tersebut tersebar dari rata-rata. Yang kedua, nilai tengah. Rata-rata digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkan simpangan baku. Dan yang ketiga, informasi data. Simpangan baku membantu memberikan gambaran tentang sebaran data di sekitar rata-rata. Selanjutnya, pengaruh outlier terhadap simpangan baku. Outlier adalah data ekstrim yang dapat signifikan mempengaruhi simpangan baku. Pada dataset dengan outlier, simpangan baku cenderung menjadi lebih besar, menunjukkan keragaman yang berlebihan. Selanjutnya, penggunaan simpangan baku dalam analisis data. Simpangan baku digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi keberagaman dalam pola dalam data. Dalam analisis data, simpangan baku membantu dalam mengevaluasi kendala dan representasi data yang dikumpulkan. Penggunaan simpangan baku juga memungkinkan untuk membandingkan seberapa seragam atau bervariasinya data antara dua atau lebih kelompok. Hal ini berguna dalam menarik kesimpulan untuk membantu keputusan berdasarkan perbedaan variabilitas data. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang terakhir yaitu Arista Nurwahyudin. Pada Arista saya persilahkan. Baik, terima kasih Agus atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan penggunaan simpangan baku. Kelebihan memungkinkan perbandingan tingkat dispensasi data distribusi yang berbeda. Kelemahan tidak memberikan informasi sejauh mana nilai dalam dataset mendekati rata-ratanya. Alternatif pengukuran variasi selain simpangan baku. Di samping simpangan baku, ada juga ukuran variasi lain yang dapat digunakan dalam statistik. Salah satunya adalah range, yaitu merupakan selisih antara nilai maksimum dan minimum dari data. Ukuran variasi lainnya adalah variansi, yang mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Selain itu, divisi rata-rata juga merupakan alternatif lain untuk mengukur variasi data. Contoh penerapan simpangan baku dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran berat badan. Simpangan baku digunakan untuk menilai sebaran data dan berat badan dalam populasi.
Yang kedua, ada produksi padi petani. Simpangan baku membantu petani mengevaluasi konsistensi produksi padi tahunan. Bisa dilihat, berikut adalah contoh penerapan simpangan baku dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan tentang pentingnya memahami simpangan baku dalam statistik. Yang pertama, memahami variasi data. Mempelajari simpangan baku membantu dalam memahami sebaran data dan variasi di dalamnya. Dan kedua, perbandingan konsistensi. Dapat digunakan untuk membandingkan konsistensi data di berbagai kelompok atau periode waktu. Yang ketiga, ada validitas analisis. Simpangan baku penting untuk memvalidasi kekuatan analisis statistik yang dilakukan. Yang terakhir, ada predictive value. Simpangan baku dapat memberikan informasi prediktif yang berguna dalam perumusan keputusan. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Reza selaku moderator. Dan Arista atas pemaparan materinya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian materi mengenai simpangan baku dalam statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.